Dan sekarang saya sedang berada di bengkel One Second Faster di daerah Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Nah, sekarang nih saya nih sedang menemukan kasus unik nih. Jadi ada satu mobil, Toyota Yaris, dia itu baru ganti rem. Tapi ternyata remnya itu getar, padahal masih baru banget beli. Ternyata setelah ditelisik, diselidiki di One Second Faster ini, ternyata rem cakramnya enggak rata. Wah, ini kenapa ya kok bisa begini ya? Nah, ini proses sedang bubut rem cakram ini. Nih langsung aja kita tanya nih sama Bro Willy ini, juragannya One Second Faster nih. Bro, sehat bro? Sehat, thank you. Sehat. Ini kenapa nih bro, remnya masih mulus begini, dah bubut-bubut aja ini? Iya, ini orang baru ganti disc brake. Baru ganti disc brake. Ganti disc brake, dia ada keluhan pada saat speed mulai kayak mau berhenti, dia ngerem halus. Itu bisa ada bunyi krut sesuai dengan putaran roda sampai dia berhenti itu bunyinya hilang. Oh, jadi pas dia pakai ada bunyi pret sesuai putaran roda ya? Putaran roda sampai kecepatannya stop, bunyinya itu hilang. Oke. Setelah diperiksa, si disc brake-nya ini gelombang, biarpun ini disc brake baru. Oh, ternyata gelombang. Bisa dibilang ya dari pabriknya ya, produk atau enggak. Ya begitu adanya. Jadi disc brake baru pun juga enggak jaminan dia rata. Wah, jadi ternyata disc brake baru nggak jaminan rata ya? Nggak jaminan juga rata. Dan juga ada kendala lain. Mungkin si hubnya tempat disc brake itu duduk, itu juga nggak rata. Jadi disc brake-nya rata, tapi hubnya nggak rata. Hubnya nggak rata. Pada saat piringnya duduk, dia mengikuti permukaan yang nggak rata. Akhirnya seperti tidak rata piringnya. Oh, jadi piringannya kayak godek gitu ya, jadi godek. Nah, keunggulan dari bubut disc brake on wheels ini, dia bisa mengikuti kondisi si mobil. Bisa mengikuti kondisi si mobil. Ya, jadi kondisi si hub. Jadi misalkan, ya istilahnya kayak minus kali minus itu jadi plus. Oke. Nah, jadi kalau misalkan si hubnya itu miring tempat disc brake-nya duduk, si disc brake-nya biarpun lurus, dipasang tuh pasti akan godek disc brake-nya. Ya, jadi si bubut yang on wheels ini dia bisa mengikuti kondisi yang tadi godek, jadi lurus gitu. Jadi bubut on wheels tuh lebih perfect lah kalau saya bilang dibanding yang bubut yang ditaruh di mesin bubut. Oke, ini jadi Sobat Grid Auto ini jadi adalah sistem mekanis dari bubut on wheels ya. Jadi cakram itu tidak dilepas dari mobil, tapi langsung dibubut di mobil. Jadi bisa menyesuaikan dengan kondisi si mobil ya. Ya, dan juga harus dipastikan bubut on wheels ini ada pencabutan disc brake. Disc brake harus kembali di posisi semula seperti sekarang saya tandai. Oke, Nah, disc brake pasti kembali di posisi semula. Ya. Oke, ini Jadi ditandain kalau disc brake dulu. ini dicabut, dia harus kembali ke posisi semula. Oh, supaya ini karena mengikuti lengkungan yang tadi ya. Nah, ini ditandai dulu nih. Jadi kalau misalkan disc brake dicabut, dia harus kembali ke posisi semula. Seperti kayak finish balance. Ya finish balance ya. Finish balance kan dia dibalance kan on wheels. Apa in car kan. Nah, itu nggak boleh dicabut dipasang di posisi yang berbeda. Pasti akan nggak balance lagi. Oh ya, itu penyakitnya ya kalau tidak dikembalikan ke posisi semula. Dia bisa beda lagi, getar lagi ntar malah ya. Nih Sobat Grid Auto bisa lihat ya nih. Ini apa debu-debunya ya. Gram-gramannya akibat piringan yang gak rata depan belakang. Ini tadi cukup jauh ini perbedaannya ini. Oh, jauh banget. Jauh banget. Jauh banget. Jadi tadi kita udah potong sekitar 1 mili aja masih ada yang nggak kepotong. Dipotong 1 mili masih nggak rata ya. Iya. 1 mili itu lumayan banyak loh untuk ukuran banyak. ketebalan disc brake seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat. Ini ketebalan disc brake-nya. Maksimal tuh berapa sih yang biasa dibubut itu biasanya? Kita lihat kondisi disc brake-nya. Oh, lihat kondisi disc brake. Biasanya di disc brake, tiap disc brake tuh ada tulisannya minimum thickness. Minimum thickness. Kalau minimum thickness-nya sudah mendekati atau sudah lewat, nah itu udah nggak boleh dibubut, itu mesti ganti. Oke. Karena kalau ketipisan resiko bisa pecah. Oke, apalagi ini kan panas ya, suhunya panas ya. Jadi bisa pasti retak dulu terus Crack ya. pecah ya. Nah, itu Sobat Grid Auto. Jadi meskipun tidak rata, memang solusi selama ini emang disc brake itu bisa dibubut, tapi ada batas minimum agar tidak pecah.
Nah, ini minimum thickness ini tiap pabrikan berbeda ya. Jadi jangan dipaksain bubut terus setiap kali rem bergetar, karena ada kalanya rem tersebut sudah mencapai batas ketipisan. Nah, itu kalau dipaksain itu bisa crack, pecah. Nah, kalau udah pecah itu udah bahaya. Nah, ini kalau bubut on wheels begini berapa lama nih prosesnya nih kira-kira nih biasanya rata-rata? Satu disnya mungkin bisa sejam setengah ya. Satu dis 1,5 jam ya? 1,5 sampai 2 jam lah kurang lebih. Pokoknya gejala dia tuh paling absolut tuh ini ya, pedal remnya bergetar ya kalau diinjek. Bisa, itu juga pedal rem tuh bisa kayak nendang balik. Misalkan kita nginjek remnya ngambang nih, segini aja nih, itu nanti bisa ada feedback tuh di pedalnya tuh bisa kayak ke pompa, dia bisa nendang balik si kaki kita gitu. Oh, bisa nendang balik. Itu, atau pada saat lagi high speed kita ngerem juga, setir bisa bergetar. Bergetar saat high speed ya? Ya, atau seperti tadi ya, ini kasusnya pada saat dia mulai pelan ada bunyi kayak kruk kruk kruk. Nah, itu di saat itu bunyi itu seperti kampasen tuh gigit enggak karena permukaannya enggak. Oh, kayak bergelombang ya, gitu ya. Oh, nah itu dia Sobat Grid Auto. Jadi kalau Sobat Grid Auto ganti cakram baru, itu langsung rasain dulu, pastiin remnya memang bekerja sempurna. Kalau rem yang rata, pasti dia remnya mulus ya, smooth ya. Nggak ada suara. Pedal gas nggak nendang balik. Setir nggak bergetar. Sama nggak ada suara-suara aneh pokoknya. Nah, itu Sobat Grid Auto. Contoh rem yang baik tuh seperti itu. Nah, ini sayang sekali ini ya. Padahal masih baru, bisa kita lihat nih. Dalam aja masih bersih banget ya. Tuh masih bersih banget ini, tapi sudah dibubut akibat tidak rata.